Bismillahirrahmanirrahim. Portofolio terdiversifikasi. Kebanyakan orang tidak diversified, mereka diversified, bukan terdiversifikasi, tapi terkurangi kekhawatiran. 4 kelas aset dasar dalam dunia investasi tunjukkan di kolom aset, laporan keuangan, laporan pemasukan, pengeluaran, neraca aset, liabilitas bisnis, properti, aset kertas, komoditas, itulah aset. Kebanyakan orang yang yakin mereka memiliki portofolio terdiversifikasi sebenarnya tidaklah terdiversifikasi karena terutama hanya berada di satu kolom aset kertas. Aset kertas di atas saham, obligasi, reksadana, ETF, asuransi, anuitas, dan tabungan. Sekali lagi, mereka tidak terdiversifikasi tapi diversified. Yang lebih mengerikan, secara definisi reksadana itu terdiversifikasi terdiri atas sekeranjang saham, obligasi, dan aset kertas berbeda. Ketika seseorang memiliki portofolio reksadana yang terdiversifikasi, dia bukan terdiversifikasi. Saat pasar saham jatuh sebagaimana terjadi pada tahun 2007, sebagian besar aset kertas jatuh bersama-sama. Itulah sebabnya bahkan reksadana Warren Buffett, Berkshire Hathaway ambruk dalam kejatuhan tersebut. Sebagaimana Buffett sendiri katakan, diversifikasi merupakan perlindungan terhadap ketidaktahuan. Hal itu hanya sedikit masuk akal bagi mereka yang paham apa yang di tengah mereka lakukan. Jim Cramer, seorang investor yang sangat cerdas sekaligus pakar di pasar saham, kerap kali menjalankan segmen dalam acara TV-nya yang disebut Am I Diversified? Apakah saya terdiversifikasi? Selama segmen itu, pemirsa menelepon dengan bersemangat berbicara tentang saham yang mereka miliki dalam portofolio mereka. Sebagai contoh, seorang pemirsa mungkin berkata, saya memiliki lembar sekuritas di Exxon, GA, IBM, Procter Gamble, serta Bank Amerika. Saya memiliki dana pasar yang muncul, sedana pasar uang, ETF, emas, bond, rate, indeks reksadana S&P 500, dan saya baru saja membeli indeks reksadana untuk dividen modal besar. Apakah saya terdiversifikasi? Jim Cramer selanjutnya menemukan portofolio diversifikasi sang pemirsa. Dalam pandangan saya, portofolio itu tidaklah terdiversifikasi, itu diversified. Hal itu mengurangi kekhawatiran, tapi tidak diversifikasi karena hanya berisi satu kelas aset kertas. Jika pasar saham jatuh, yang bakal terjadi, diversifikasi tak akan melindunginya. Jika kejatuhan yang terjadi parah, di mana pada tahun 1999-2007, pasar saham mungkin tidak akan pulih selama bertahun-tahun, kembali menghancurkan portofolio bagi investor keuntungan modal. Saatnya ada lebih banyak perusahaan reksadana daripada perusahaan yang diperdagangkan secara publik. Sudah menjadi segila itulah diversifikasi. Pada tahun 2007, ketika pasar mulai jatuh, semua jatuh, bahkan properti diversifikasi tidak menyelamatkan jutaan orang dari kurangnya pendidikan finansial mereka. Bagi sebagai orang, portofolio terdiversifikasi mereka merupakan oksimoron. Itu portofolio diversified, portofolio yang mengurangi kekhawatiran tapi tidak mengurangi risiko. Mengapa investor merugi? Mengapa investor tak pernah merugi? Begitu banyak mereka berinvestasi tanpa asuransi. Penjelasan: Anda tidak mencuri mobil tanpa asuransi, Anda tidak membeli rumah
tanpa asuransi. Namun ketika sebagian besar investor berinvestasi, mereka berinvestasi tanpa asuransi. Ketika pasar saham jatuh, mereka merugi karena tidak punya asuransi. Ketika berinvestasi dalam properti, saya punya asuransi. Jika bangunan terbakar, kerugian saya akan menutupi. Bahkan hilangnya pemasukan saya pun diasuransikan. Orang yang paling merugi dalam kejatuhan terakhir adalah para investor yang melemparkan uang mereka tanpa asuransi dalam rencana pensiun rencana seperti EP401K di Amerika. Itu bukan berisiko lagi, itu bodoh. Kita semua tahu pasar akan jatuh lagi, tapi kebanyakan investor berinvestasi tanpa asuransi. Dan sering diajukan, berapa lama depresi besar berlangsung? 25 tahun. Penjelasan. Pada tahun 1929, Dow Jones mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada angka 381 perlu waktu sampai 1954, 25 tahun untuk mencapai angka itu 381 lagi. Ini menjadi masalah bagi mereka investasi itu keuntungan modal. Itulah sebabnya investor emas yang bergegas masuk pada akhir 1980-an untuk membeli emas pada 850 per ons dolar belum pulih. Itulah sebabnya baby boomer yang mengandalkan rencana pensiun berisi portofolio diversifikasi yang terdiri atas aset kertas dan peningkatan nilai rumah. Keuntungan modal untuk masa pensiun mereka saat ini berada dalam masalah. Pada tanggal 9 Oktober 2020 mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada level 14.164. Pada 9 Maret 2009 angka itu jatuh hingga 6.547 jutaan. Investor merugi di triliun dolar. Tapi berapa lama waktu diperlukan oleh para investor keuangan modal itu untuk mendapatkan kembali uang mereka? Saat ini jutaan orang mengharapkan berita baik, berharap dolar terus naik. Itu bukan investasi, itu berjudi, pertaruhkan masa depan Anda pada anak turunannya. Pasar apapun itu berisiko, sangat berisiko. Saya diajari untuk melakukan secara berbeda. Saya aset sejumlah kelas aset berbeda, bukan hanya dalam aset kertas. Sebagai contoh, saya berinvestasi pada minyak, tapi saya tidak berinvestasi pada saham perusahaan minyak. Saya berinvestasi pada properti. Saya tidak berinvestasi pada real estate investment trust, reksadana bagi properti. Saya menyukai aset kas, imbal hasil tanpa bahas, juga keuntungan pajak menjadi alasan saya jauh-jauh dari aset kertas. Obligasi adalah aset kertas. Saya tidak berinvestasi pada obligasi. Alih-alih saya meminjam uang yang diciptakan obligasi untuk membeli bangunan apartemen, terutama ketika suku bunga rendah. Ketika dari Fed dan Bank Sentral mencetak uang, saya menyimpan perak serta emas, bukan uang. Jika berhenti mencetak uang, saya akan menjual emas dan perak serta kembali ke uang tunai. Singkatnya, saya melakukan diversifikasi dan memiliki presentasi kelas-kelas aset berbeda, bukan aset kertas, lembar sekuritas, obligasi, reksadana, ETF yang mempresentasikan jumlah kelas aset berbeda. Sebagai orang berdiversifikasi adalah perlindungan terhadap ketidaktahuan. Pertanyaannya, ketidaktahuan siapa? Anda atau pialang saham dan perencana finansial menjual portofolio diversified kepada Anda, atau pialang properti yang memberitahu Anda bahwa rumah Anda merupakan aset dan bahwa nilai properti selalu naik. Keuntungan modal. Itu dalam saya sampaikan. Salam.